Sebelum dijebloskan ke penjara, Tom Lembong pernah ungkap penyesalan pernah gabung pemerintah. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2016, Thomas Trikasi Lembong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus importasi gula dalam periode 2015 sampai 2023. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengungkapkan bahwa Thomas memberikan persetujuan importasi gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Sesuai dengan keputusan Mendak dan Memperin nomor 257 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 malam. Pihak Jampitsus mengemukakan Thomas Lembong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus importasi gula berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan dengan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri, katanya. Meski begitu, jauh hari sebelumnya Thomas Lembong pernah mengungkapkan rasa penyesalan, pernah menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu pernah diungkapkannya saat menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Saya punya rasa nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah, katanya kala itu. Thomas Lembong sendiri pernah mengisi posisi Menteri Perdagangan pada Kabinet Jokowi Yusuf Kala kurang dari setahun, mulai 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Kemudian menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Penyesalan Tom Lembong. Penyesalan tersebut diungkapkannya karena strategi yang dijalankan dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Bahkan gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia. Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil, kalau mau lebih keras lagi ya banyak gagal, katanya. Saat itu ia mengatakan bahwa salah satu bentuk kegagalan pemerintah Jokowi kala itu tidak bisa memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan. Indikator tersebut jelasnya terlihat dari data penjualan sepeda motor. 10 tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang, minimum paling baik itu stagnan. Tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor, jelasnya. Kondisi serupa menurutnya juga terlihat dari menurunnya pembelian mobil dan barang elektronik dari tahun ke tahun. Indikator tersebut menurutnya menunjukkan kondisi kesejahteraan kelas menengah terus terhimpit. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan ekonomi. Salah satu penyebabnya, menurut Tom Lembong, yakni aliran investasi yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya di Indonesia.